Pas lulus aku itu orang tua aku lagi kerja itu posisinya, terus aku nelpon, ini aku udah keterima, terus oh ya udah bagus berarti emang udah jalannya ke situ, emang kamu udah benar ke situ gitu. Halo Sobat Bicara, kembali dengan saya Eksmin Manjaya Iya di podcast USM Podcast Cerdas Karakter. Hari ini kita akan ngulik asik lagi bersama dengan mahasiswa PM4 di USM Indonesia. Nah, di sini kita bersama dengan Kasih Sita. Nah, nanti Kasih Sita akan menceritakan pengalamannya selama di USM Indonesia setelah mengikuti program PM4 di USM Indonesia. Nah, Kasih Sita akan bentar lagi nih meninggalkan USM Indonesia di bulan Juli depan, di akhir. Dan mungkin sebelum berangkat dia akan memberikan pengalaman yang sangat-sangat berharga selama 1 semester di USM Indonesia. Mungkin sebelum itu Sobat Mutiara pada kepo, Kak Sisi dari kampus mana sih dan ngambil jurusan apa sih di sini? Oke, baik. Halo Sobat Mutiara. Panggilannya Sobat Mutiara ya, Bang? Halo Sobat Mutiara, perkenalkan nama aku Sesita Novianti. Aku asalnya dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini aku ngambil program S1 Keperawatan semester 6. Kalian boleh panggil aku Sesita. Oke. Kak Sesita, ini kan sobat yang lagi nonton pasti lagi kepo sih. Gimana sih pengalaman kakak pada saat di sini gitu. Boleh nanti kakak boleh menceritakan sepanjang mungkin, selebar mungkin supaya juga teman-teman yang memang mau ikut nantinya di PMM 5 biar lebih paham sih apa aja sih kegiatan yang ada di program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Mungkin pertama nih Kak, boleh nggak sih kakak ceritakan awalnya bisa mengenal PMM ini? Jadi awalnya aku kenal PMM ini itu sebenarnya dari PMM 3 yang kemarin. Karena aku punya temen juga yang pas banget kebetulan dia PMM 3-nya di sini. Iya, aku tuh lihat story-storynya, kayak seru banget. Apalagi ada jalan-jalannya tuh yang sampai kayak ke Samosir, ke Danau Toba di situ. Nah, tapi untuk waktu PMM 3 kemarin itu aku nggak nyampe ikut daftar karena aku tuh taunya itu waktu dia udah ada di sini gitu. Nah, tapi kan aku tuh nunggu-nunggu nih, kapan nih PMM dibuka lagi gitu. Aku kira itu bakal di semester ganjil. Ternyata setelah PMM 3 yang di semester ganjil, di semester genap itu dibuka lagi. Iya, nah dari situ aku tertarik lah untuk daftar PMM 4 ini. Nah, dari situ aku tanyain lah ke temen aku itu persyaratannya apa aja sih, susah nggak gitu. Terus kata dia dikasih tau lah ini syarat-syarat gini-gininya. Oh oke deh, aku daftar gitu. Ada nggak sih kesulitan pas mendaftar? Untuk kesulitan sih untuk aku sendiri, untuk masalah berkas-berkas itu nggak ada. Cuman ada satu nih. Di kendalanya itu di rekening, di buku rekening. Karena ternyata waktu aku buat buku rekening itu foto KTP aku tuh nggak muncul di banknya itu, jadi aku harus ngurus dulu dan aku urusnya itu harus ke Disduk Capil. Iya, nah di situ adalah 3 harian aku urus dulu ke Disduk Capil, tapi akhirnya udah selesai. Gitu. Berarti kalau bilang ya mungkin kesulitan cuma di situ aja gitu kan. Tapi untuk dari kampus sendiri gimana sih dukungan? Kalau untuk dari kampus, apalagi dari Institut Kesehatan Raja Wali itu sangat mendukung banget untuk aku bertukar, apalagi ke sini karena sebelum-sebelumnya itu banyak alumni PMM 3 yang pertukaran ke USM Indonesia. Iya, ke USM juga. Jadi mereka malah mendukung kayak ya udah kalau misalkan mau ikut pertukaran boleh-boleh aja. Kita sangat-sangat merekomendasikan dan sangat merekomendasikan ke USM ini. Berarti kemarin untuk pilihan pertama sini tuh USM Indonesia nggak sih? Iya, betul, USM Jadi kan Indonesia. itu kan ada 7 nih. 7. Kemarin milih kampusnya kampus mana? Tapi kebanyakan yang saya dengar ada yang ke Bali, ya nggak sih? Terus kakak pernah kemarin milih kampusnya mana aja? Aku itu pertama USM karena udah bener-bener rekomendasi dari kaprodi aku. Terus yang kedua itu aku pilih ke Universitas Hasanuddin Makassar. Iya, di situ. Karena aku tuh ikut PMM ini yang paling pertama aku lihat itu dari modulnya dulu. Aku cari yang modulnya seru-seru nih karena dari pengalaman temen aku lihatnya dari modul-modulnya gitu. Nah, setelah dari situ pilih ke Makassar, kemudian ada aku ambil Bali tapi aku nggak terlalu tertarik gitu karena kalau ke Bali itu aku mikirnya aduh mendingan liburan aja gitu loh, kayak sekalian liburan. Iya, kalau kesini kan kapan lagi gitu. Jarang juga orang yang mau liburan dari Jawa ke Sumatera untuk ke nyari Danau Tobanya gitu. Jadi kemarin dia
menempatkan Wisma Indonesia di urutan pertama Iya. gitu kan. Dan tadi saya ceritakan bahwa ada beberapa kampus lain yang ini. Oke. Ini kan kalau dibilang ngikut program P4 pastinya meninggalkan orang tua yang di situ kan. Gimana sih kemarin ceritain ke orang tua kalau memang ikut kegiatan ini? Dan misalnya kalau memang nggak disetujui mau ngapain sih Kak? Nah, sebenarnya untuk kegiatan PMM ini orang tua aku tuh malah sangat-sangat mendukung oke, gitu. oke, Iya, oke. karena kan ada dari cerita teman-teman aku yang lain, aku tanya-tanya gimana kalian waktu izin ke orang tuanya gitu. Kalau orang tua aku itu beda, malah dia yang mendukung banget. Aku bilang, aku mau berangkat nih pertukaran mahasiswa, terus pilihan aku tuh tapi keluar Jawa, ada di Pulau Sumatera, kata aku di Sumatera Utara. Terus kata orang tua aku, oh ya udah boleh banget, tapi itu gimana nanti masalah transportasi pasti mikirin Iya, itu betul, kan betul, orang betul. tua. Nah, kalau aku bilang kalau masalah transportasi udah dibiayain pemerintah, terus kita juga nanti dapat bantuan biaya hidup juga dari pemerintah gitu. Terus dari situ orang tua aku makin mendukung. Malah nih, orang tua aku sebelum penerimaan ini, sebelum hasilnya aku dinyatakan lulus, orang tua aku tuh udah nyari-nyari oleh-oleh. Dia udah nonton-nonton di YouTube Oke, gitu, oke, oke. nyari-nyari kayak oleh-oleh dari Medan itu apa. Bahkan Iya, itu iya. udah sampai ngelis gitu, ini untuk dibagiin ke ini siapa, untuk dibagiin ke iya, ini iya. siapa gitu. Jadi orang tua aku alhamdulillahnya sangat-sangat mendukung. Oke, oke. Berarti kalau memang apa aja yang misalnya anaknya mau lakuin tetap didukung sama orang Iya. tua. Tapi untuk oleh-olehnya masih belum dikirim nih ke. Belum. Karena oleh-olehnya rata-rata orang tua aku ngelis makanan. Nah, jadi kita takutnya basi atau apa, Iya. nanti mending kita belinya pas Sekalian pulang. iya, sekalian pulang Oke, aja oke. gitu. Ini kan bilangnya kurang mungkin sebelum dinyatakan lulus dan sudah nulis apa aja nih yang kasih kita bawa nanti ke Medan, dari Medan ke tempat asal gitu. Untuk pas lulus kemarin gimana sih rasanya? Itu seneng banget, tapi ada deg-degannya juga ya, aku takut karena dari kampus aku itu yang daftar ke USM ini lumayan banyak gitu. Terus waktu pembukaan pengumuman itu kan servernya itu sempet kayak down gitu. Aku aduh ini keterima nggak ya? Nah akhirnya ada teman aku nih katanya mau nggak aku bantu bukain dari handphonenya dia. Ternyata bisa kalau dari handphone dia. Nah yang lucunya lagi temen aku ini dia daftar PMM juga, dia ngebukain pengumuman aku, tapi dia yang nggak lolos. Malah aku yang lolos, aku yang dibukain, aku yang lolos gitu. Oke. Berarti kalau bilang tadi dibantu sama kawan teman. Iya. Oke. Terus pas ngabarin ke orang tua kemarin pas lulus? Pas lulus aku itu orang tua aku lagi kerja itu posisinya, terus aku nelpon, ini aku udah keterima, terus oh ya udah bagus berarti emang udah jalannya ke Iya. situ, emang kamu udah benar ke situ gitu. Kalau nggak lulus gimana? Kalau nggak lulus aku sedih sih karena orang tua aku itu udah Udah sampai iya, ngelis iya, betul. oleh-oleh gitu. Oke. Berarti ini udah nyatakan lulus dan sudah mengabari orang tua nih bahwa Iya. ya sudah fix nih mau ke Medan dan kemarin sudah mendapat tiket keberangkatan mau ke Medan nih. Iya. Dan ini kakak dari keperawatan berapa orang sih? Aku dari keperawatan, kalau dari kampus aku itu ada yang satu semester itu ada 4 orang. Tapi kalau misalkan untuk dari keseluruhannya kira-kira ada 6-7 orang lah. Oke. Berarti ke Medan bareng-bareng sama teman dari Inkes Raja Wali. Iya, gitu. nah kalau untuk dari Inkes Raja Wali itu ada 14 orang. 14 orang. Oke. Berarti ini kan kakak ke Medan dan ini pertama kalinya naik pesawat dong? Iya, pertama kali. Gimana sih ceritanya? Gimana sih perasaannya? Boleh kakak ceritakan ke teman-teman yang sering menonton, ini kan first time, terus first time juga datang ke Medan gitu kan? Gimana sih rasanya? Boleh nggak sih kakak ceritakan ke teman-teman? First time datang ke Medan itu yang pertama seneng karena yang kata abang tadi ya naik pesawat pertama kali itu kapan lagi dan dibiayai sama pemerintah gitu, kita nggak usah ngeluarin biaya untuk transportasi. Terus waktu awal banget aku ke Medan itu aku ngerasanya panas. Itu first time banget yang aku rasain karena perbedaan cuaca dari Bandung ke Medan itu kan jauh banget ya. Betul. Di sini emang cuacanya panas, sedangkan di Bandung itu kan emang dingin dan sering hujan gitu. Terus untuk keadaan di Medan ini, aku kagetnya aku itu kalau di Bandung itu kan klakson itu kita jarang pakai klakson motor. Nah, kalau untuk di Medan ini semua orang kayaknya klakson motor itu berguna gitu. Sampai aku mau nyebrang nih dari depan asrama itu mau nyebrang, tiba-tiba motor tuh masih jauh tapi dia udah klakson gitu. Kalau misalkan di Bandung. Bahwa nyampe Medan itu merasa cuaca kayak wah panas ya gitu kan. Oke, ini kan kemarin nyampe di Medan dengan
merasakan cuaca Medan yang sangat panas. Gimana sih penyambutan kemarin sama teman-teman dari USM Indonesia? Penyambutan dari teman-teman yang ada di kampus ini itu mereka sangat-sangat baik ya, apalagi waktu awal banget aku masuk ke kelas gitu, mereka menyambut dengan baik, terus banyak yang ngajak kenalan, kamu siapa namanya, terus asal dari kampus mana, dan ternyata di kelas aku itu kan ada temen aku yang alumni juga, jadi mereka juga banyak bertanya kayak, oh kamu temennya ini ya, jadi langsung kayak oke, kemarin dia juga di sini katanya gitu, terus kemarin juga mereka sekelas sama kita gitu, terus nanya-nanyain kalau di sana dia gimana orangnya kayak gitu. Dan untuk penyambutan sendiri, ini kan kalau dibilang tadi kakak kan datang ke Medan itu kan disambut sama teman-teman LO nih, LO dan Banding, sama dosen-dosen Modul Nusantara. Respon mereka ke kalian gimana sih? Respon mereka itu pertama dijemput itu di bandara baik banget ya, kemudian sangat-sangat mengarahkan karena kan kita di sini bingung kan, nggak tahu apa-apa gitu, terus kita harus kemana, dan mereka itu sangat-sangat mengarahkan kita gitu pada saat penyambutan itu. Kemudian LO Badinya juga baik-baik, ramah-ramah, pada saat modul juga mereka membantu banget. Dan ada nggak sih capeknya kemarin perjalanan gitu dari tempat asal ke Medan, terus disambut sama teman-teman dari USM Indonesia, terus ini kan ada perjalanan lagi nih mau ke kampus, ada rasa capeknya nggak sih di perjalanan? Nah itu capek banget karena sebenarnya ini aku berangkat dari Bandung itu kan nggak ke bandara yang di Bandung, jadi aku berangkatnya itu ke Jakarta, kita itu flight jam 1 siang, nah aku itu berangkat jam 6 pagi, dari jam 6 pagi karena takut ketinggalan juga di situ, belum kan nanti ada check-in apa segala macam, jadi aku berangkat dari jam 6 pagi, lanjut flight jam 1. Transit gitu ya? Kita nggak transit. Jadi dari Bandung darat ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta. Nah dari situ lanjut sampai ke Medan sini, terus sampai ke Medan sini kira-kira malam lah jam 7-an. Tapi pas waktu disambut itu karena mereka menyambut dengan baik, oke gitu. Jadi capeknya juga hilang gitu. Langsung terbayarkan iya, sama itu. Betul. Oke. Kalau dibilang ya sudah nyampe di Medan dan disambut sama teman-teman di sini gitu. Ini kan dari teman-teman yang saya dengar bahwa ini nggak langsung opening ceremony dong. Itu ada beberapa hari nih sebelum opening ceremony, dan itu kan orang kakak tinggal di asrama nih. Dan di asrama pastinya ketemu dong sama teman-teman dari seluruh Nusantara. Gimana sih cara kakak supaya lebih dekat ke mereka, terus berinteraksi dengan mereka supaya tidak gugup, dan ya nggak mungkin dong harus sendiri gitu kan, harus nunggu-nunggu dari teman satu kampus gitu baru bisa ngomong. Nah, untuk yang pertama itu yang paling pertama pasti kenalan sama teman sekamar dulu. Nah, kebetulan teman sekamar aku itu juga beda pulau, ada yang beda pulau, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Jawa, masih dari Jawa, tapi Jawa Tengah, aku dari Jawa Barat gitu kan. Yang pertama itu aku ajak kenalan dulu, kamu namanya siapa, asalnya dari mana gitu, terus udah dari situ baru dia kan punya teman-temannya lagi nih. Nah, teman-temannya lagi baru aku ajak kenalan lagi dari situ. Terus aku coba basa-basi aja kayak, oh kalau misalkan di daerah sana panas nggak kayak di sini gitu. Aku tanyain cuacanya gimana perbandingannya gitu. Oke, berarti ya sekedar basa-basi dulu ya supaya bisa berkenalan dengan mereka. Oke, ini kan kalau dibilang sudah kenalan lah sama teman-teman PM4 sebagian mungkin. Jadi kan kita bilang dimulai dari kamar dulu nih, teman sekamar dulu. Nah, untuk ini kan beberapa hari untuk nunggu Modul Nusantara. Dan kemarin ada nggak sih susahnya nyari makan dan gimana sih rasanya, cita rasa makanan di Medan? Nah, kalau untuk nyari makan di sini sebenarnya gampang banget ya, soalnya posisinya itu di depan kampus juga banyak yang jualan gitu. Terus untuk first time aku cobain makanan di sini rasanya cenderung pedas sama asin, karena kalau untuk di Bandung itu rasanya rata-rata manis kan. Nah, waktu aku kesini, pedas sama asin gitu banyaknya. Dan di sini itu hampir semua makanan yang ada sambal gorengnya itu ada terinya di sini karena teri khas Medan juga betul. Gitu. Ada nggak sih yang memang makanan yang pengen Kak Sisita mau makan di Kota Medan? Yang belum pernah tapi pengen mau makan? Ada, tapi aku nggak tahu namanya. Yang dari ikan mas itu apa namanya ya? Ikan mas ya? Aku pun pokoknya olahan makanan, awalnya aku mau coba mie gomak kan, aku penasaran banget karena kebetulan
kelompok aku itu namanya Migomak. Nah, aku penasaran banget sama Migomak, ternyata udah dibuatin sama dosen modul aku. Baik, Pak Diki, terima kasih Migomaknya. Nah, awalnya aku mau nyoba Migomak, akhirnya udah kesampaian. Nah, yang sekarang aku pengen cobain itu olahan ikan iya, mas olahan gitu. ikan mas itu ya yang masih aku penasaran sampai sekarang. Supaya kedepannya bisa tercapai gitu, makanya ya kalau boleh makanya di Samosir gitu kan. Iya, bener banget. Ada langsung di sumbernya Iya. gitu. Oke, ini kan kalau dibilang sudah disambut baik, terus nyampe di asrama dan ya mungkin sudah berkenalan dengan teman-teman dari seluruh Nusantara. Gimana sih ini kan gimana sih kultur shock kakak melihat budaya di sini? Kultur shock melihat budaya di sini karena kata orang itu Medan keras gitu kan, ternyata oh iya lumayan keras juga. Tapi kalau untuk sebenarnya mereka tuh keras dari omongannya doang gitu, nadanya lebih tinggi. Tapi untuk sebenarnya hatinya itu kayak baik-baik semua. Apalagi teman-teman sekelas gitu kan, kayak mereka dari sini ada yang ngobrol, dari sini suara kencang. Tapi pas kalau misalkan aku ngobrol bareng sama mereka, enjoy aja, baik-baik aja. Emang nadanya aja kayak orang lagi marah gitu. Berarti kalau dibilang karena cuma ngomong aja besar gitu Iya. kan. Oke. Ini kan kalau dibilang ngikut ke sini itu pastinya nggak terlepas dari modul Nusantara sama sistem perkuliahan. Mungkin kita ke modul Nusantara nih. Gimana sih pas pertama ini kan sebelum modul Nusantara pasti ini adanya opening ceremony. Gimana sih menurut kakak kemarin opening ceremony disambut baik sama dari ketua yayasan, rektor, terus dari dosen-dosen yang lain? Menurut aku opening ceremony di sini sangat-sangat bagus. Kemudian kita juga pada saat opening ceremony itu dikasih kain khasnya itu kain ulos. Ya, kita dapat ulos di sini. Kemudian ada yang ada tradisi dari sini yang ditabur-tabur beras itu. Nah, itu di situ kayak ih keren banget gitu opening ceremony-nya. Kemudian yang itu yang dapat ulos itu yang paling aku suka, dan ulosnya nanti bakal aku pakai ke Samosir ya. Berarti ulosnya sudah simpan baik-baik. Iya, udah aku simpan baik-baik. Oke, ini kan berarti kemarin disambut baik ini sama teman-teman dari USM Indonesia, terus dari Bapak Ketua Yayasan, Rektor dan Dosen. First time modul Nusantara ngapain sih? Dan selain itu, kalian ngapain aja di modul Nusantara? Kalau first time modul Nusantara kita ini di sini karena masih di kampus ya, kita masih tentang kebinekaan. Nah, dari situ aku nambah-nambah wawasan di situ karena waktu itu kebinekaannya tentang plagiarisme di kampus ini. Nah, tapi untuk first time banget yang modul Nusantara keluar itu, kita kan pertama berangkat itu ke tempat bersejarah. Iya, ke tempat-tempat bersejarah. Nah, di situ emang bener-bener ternyata di Medan juga banyak tempat-tempat bersejarah. Kemudian apalagi yang ke Chong Afi itu, ke Museum Chong Afi itu sangat-sangat kayak bangunan-bangunan zaman dulu gitu. Estetik banget pokoknya. Oke. Itu kan kalau dibilang kalian mengunjungi tempat wisata. Apakah cuma sekedar melihat, selfie, pergi gitu? Apakah ada nggak sih misalnya menjelaskan ke kalian gimana sih sejarah-sejarah di sini dan apa sih feedback yang kalian dapat di sini? Oh, kalau untuk ke tempat-tempat bersejarah itu kita nggak cuma foto aja, nggak cuma kayak lihat-lihat kayak gitu ya. Ternyata di sana, apalagi waktu ke Museum Sumatera Utara, di situ kita emang benar-benar dijelasin. Apalagi di museum kan emang isinya semua yang bersejarah semua. Nah, kita di situ dijelasin ada patung-patung yang ada di Tanah Karo itu, kemudian ada kayak peti-petinya itu. Nah, dijelasin juga di situ, sama ada juga kayak alat-alat untuk berburu orang sini yang pada zaman dulu gitu. Iya, kemudian dijelasin juga kayak sejarah orang Batak itu dulunya awalnya kayak gimana. Jadi kakak bilang kebinekaan, terus katanya ada kelas inspirasi nih. Nah, kemarin kakak dapat pada saat kelas inspirasi apa aja sih? Pada saat kelas inspirasi itu aku kemarin berkunjung ke pesantren dan di situ kita bertemu dengan siapa ya? Kayaknya Syekh itu, dan itu emang Syekh ternama di sini. Nah, dari situ aku dapat banyak banget wawasan, kemudian dapat kayak pencerahan gitu di situ. Karena dia ngasih tahu semua hal apa yang harus dilakukan, apa yang gak boleh kita lakukan sesuai dengan batasan-batasan agama. Dan dia itu ngejelasinnya itu beliau itu bukan hanya dari
agama, karena kita pesantren bukan dari agama Islam aja, tapi dia itu ngejelasin dari berbagai perspektif agama gitu. Nah di situ sangat-sangat menginspirasi banget. Gitu. Selain ke pesantren, ada nggak sih tempat maksudnya kelas inspirasi lain? Kalau kelas inspirasi yang paling bagus sih menurut aku ke pesantren itu sih, ya. Selain pesantren ada nggak sih kelas inspirasi yang lain gitu yang kemarin dikasih materi? Kemarin ada Pak Ketua Yayasan, terus Kelan Tamal, itu dapat apa aja sih? Nah, kalau untuk yang dari Ketua Yayasan itu kita dapat materi tentang bagaimana bela negara di sini. Kemudian kalau yang Kelan Tamal itu kita diajarkan tentang sama bela negara juga, cuman posisinya itu karena yang di Lantamal itu berbasis TNI, kalau yang di sini masih dijelaskan oleh Ketua Yayasan. Jadi ada perbedaan antara penyampaiannya. Tapi untuk yang diberikan oleh Ketua Yayasan itu sangat-sangat menginspirasi karena posisinya juga kita di sini pemberian materinya itu secara face to face, nggak hanya seperti seminar, tapi face to face gitu, bukan yang kayak lewat Zoom atau beliau hanya datang untuk sebentar terus pergi lagi, tapi kita emang benar-benar dikasih kesempatan untuk bertanya juga di situ. Untuk Kelan Tamal sendiri, karena kemarin kan aku dengar kalian orang kakak diajak ke apa ya? Ke kapal. Iya. Seru nggak sih ke kapalnya itu? Nah itu waktu Kelan Tamal seru banget karena kita diajak coba naik ke kapal, terus di situ kan ada yang senjata-senjata itu. Betul. Nah kita di situ diajak coba ini gimana cara pakai senjatanya, terus gimana cara kalau misalkan kapal itu ini alat-alatnya apa aja gitu. Jadi selain kita pendidikan bela negara di sana, juga kita diajarkan pokoknya masuk ke kapal itu yang ada di kapal itu apa aja gitu. Jadi dipelajari tadi membawa senjata walaupun nggak ada pelurunya gitu. Oke. Ini kan dari berbagai modul Nusantara, seru nggak sih ngikut modul Nusantara, dan ada nggak sih kayak misalnya malas ngikutin modul Nusantara, pernah nggak sih kayak gitu? Enggak sih, kalau untuk aku modul Nusantara di sini seru-seru banget karena emang aku udah memilih USM ini karena aku lihat dari modul Nusantaranya. Kemudian aku juga menunggu untuk nanti berangkat ke Samosir karena itu yang aku tunggu-tunggu. Kemudian kemarin juga habis dari Brastagi. Iya, nah dari Brastagi itu seru banget karena kita ke air terjun di situ. Nah, aku tuh baru pertama kali di sini, kan biasanya Medan itu panas gitu kan. Waktu aku ke Brastagi itu ternyata di sana dingin, dan tapi untung kita udah prepare gitu kan, disuruh bawa jaket yang tebal gitu. Nah di situ seru banget waktu ke Brastagi itu. Itu selain ke ini kan ke Brastagi, jadi kan ceritakan bahwa ke air terjun. Selain terjun kemana sih? Waktu ke Brastagi itu kita ada ke Taman Hutan Raya juga, kemudian terakhirnya itu belanja buah-buahan ya di pasar buah. Itu di situ kita ada tawar menawar. Terus waktu di kebun raya itu kita bukan kebun raya, taman hutan raya itu kita ada kayak arena buat bermainnya gitu loh. Kayak kita bisa main ATV, terus kita bisa keliling-keliling di sekitar situ gitu. Banyak sih pengalaman yang kalian dapat selama MN? Selama MN banyak banget pengalaman yang aku dapat, apalagi kalau misalkan MN-nya itu yang keluar ya, karena kan kalau misalkan modul keluar itu kan kita bukan cuma jalan-jalan, tapi menambah wawasan juga di situ, dan menambah wawasannya itu secara langsung gitu. Jadi misalkan kita kunjungan ke sini dijelaskan secara langsung oleh yang ahli dari situnya gitu loh. Jadi waktu modul itu emang seru banget, tapi untuk modul yang di dalam kampus juga itu masih seru karena kita tuh ada kayak perlombaan-perlombaan, terus kayak ada acara-acara kita ngadain olahraga itu sih. Jadi kalau dibilang kita mengikuti modul sana pasti banyak pengalaman yang sangat berharga kita dapat di situ. Oke. Ini kan yang saya dengar juga dari teman-teman yang lain, katanya pada saat kalian modul itu pada saat puasa nggak sih? Nah, bener banget. Tapi untuk modul yang pada saat puasa itu kita nggak keluar. Ya, jadi masih ada di dalam kelas. Kita kayak nonton-nonton video, kemudian ada dosen modulnya yang menjelaskan di situ. Terus kita juga waktu modul di dalam masih di dalam kampus ini, kita nyobain baju adat dari sini gitu. Kemudian mengenal lagu-lagu khas Batak sini gitu. Sama dijelasin juga kayak suku atau marga-marga di sini gitu lah. Kalau dibilang banyaklah diulik tentang budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara. Dan kemarin kata kakak kebanyakan di kelas dikarenakan puasa ini kan. Oke. Ini kan kalau dibilang puasa
berarti Idul Fitri dong setelah itu. Ya. Gimana sih rasanya jauh dari orang tua, dan mungkin ini pertama kalinya ya? Iya, Idul pertama Fitri ya? kali. Terus kemarin gimana sih ngomong ke orang tua pas jauh gitu? Itu sedih ya, yang pertama kan kita pertama itu apalagi Idul Fitrinya kita sholat di masjid yang depan asrama Ya, itu, terus waktu aku pulang dari masjid itu aku langsung video call ke orang tua, terus di situ nggak kuat tuh aku nangis. Jadi kita itu di situ video call isinya cuma nangis doang. Jadi orang tua aku nangis, aku juga ikut nangis gitu. Nah tapi kata orang tua aku di situ dia nguatin juga kan, kayak ya udah jadi pengalaman juga gitu loh, kapan lagi Ya, Idul betul. Fitri jauh dari orang tua gitu. Jadi buat kedepannya siapa tahu nanti kamu akan merantau lagi atau kemana gitu. Nah orang tua bakal kita udah terbiasa gitu loh untuk Idul Fitri itu. Tapi yang pasti sedih banget, iya. Tapi namanya juga jauh dari orang tua pastinya sedih Iya. gitu. Terus gimana sih kemarin, ini kan udah cerita nih ke bahwa jauh dari orang tua sedih gitu. Terus gimana sih kemarin ngumpul bersama teman-teman pada saat Idul Fitri? Kalian ngapain aja sih? Kalau waktu ngumpul sama teman-teman, nah karena jauh dari orang tua, jadi kayak aku nganggep teman-teman itu kayak keluarga sendiri gitu loh. Karena setelah kita Idul Fitri itu kita bikin acara, ya bikin acara makan-makan gitu, kita makan opor karena kan biasanya kalau Idul Fitri itu pasti makan opor, ya. Nah di situ kita makan opor, terus ada acara juga kayak kita tuker-tuker kado dan silaturahmi juga di situ karena habis Idul Fitri kan kita halal bihalal juga. Nah di situ untungnya kita membuat acara itu, jadi untuk yang ke orang tua yang rasa sedih-sedih itu kayak sedikit terlupakan Ya, gitu karena betul, kita kan. berkumpul sama teman-teman juga di situ. Mungkin terbayarkan sedikit walaupun Iya. tidak banyak gitu kan. Oke, ini kan banyak ya cerita dari kakak Sisita terkait Madu Nusantara. Mungkin agak tertarik ini teman-teman yang sedang menonton gitu kan. Mungkin dari sistem perkuliahannya kak, ini kan kak Sisita ke sini ya mungkin tujuannya berkuliah di sini selama 1 semester. Mungkin juga sobat Mencari yang sedang menonton kepo juga nih gimana sih perbedaan pada saat kakak kuliah di sini dan di sana. Oke, kalau untuk perbedaannya itu nggak jauh beda sih sebenarnya, cuman dari proses kayak kalau misalkan di kampus aku itu emang sering banget kita masuk ke laboratorium. Kalau di sini itu emang perkuliahannya itu teori. Jadi kalau misalkan untuk ke laboratorium itu kita penuhin dulu teorinya, setelah dipenuhin teorinya baru nanti kita praktek ke laboratorium. Nah, kalau misalkan di kampus aku itu perbedaannya itu jadi kita diimbangin teori sama praktikum. Teori praktikum. Kalau di sini kita di full oleh teori dulu baru kita ya praktikum ke laboratorium kayak Berarti gitu. ya hampir sama dengan teman-teman sebelumnya gitu kan. Katanya materi dulu baru praktek materi gitu. Tapi ada yang di sini itu materi dulu difulkan baru nanti terakhir praktek gitu kan. Oke, gimana sih respon dosen ke kalian gitu? Ada nggak sih banyak tugas dikasih? Kalau tugas itu lumayan banyak karena yang pasti di awal materi terus kan. Oke, Jadi oke. kita banyak dapat tugas, tapi untuk deadline-nya itu masih bisa kita handle karena kayak dapat satu tugas itu nggak langsung besoknya dikumpulkan. Jadi masih ada waktu. Kemudian di sini kan bagi kelompok juga. Jadi kita setiap dapat tugas itu kita bisa bagi-bagi kerjaan gitu. Misalkan kita dapat tugas ini, ada yang bagian cari ini, bagian cari ini, bagian cari ini. Jadi masih bisa di-handle gitu kalau untuk tugas banyak. Pernah ngeluh nggak sih soal tugas? Kalau soal tugas pernah juga ngeluh karena kayak bisa kita Karena per kelompok tadi bisa dihandle gitu. Iya. Oke, ini kan Kak Sisita ke sini berarti namanya juga harus mengenal lebih banyak tentang Kota Medan. Dan tadi katanya Madu Nusantara itu keluar, ada yang keluar gitu kan tadi ke Istana Maimun, ke Cungafi. Pernah nggak sih nyuri-nyuri waktu mau pergi sendiri, hangout sendiri atau sama teman-teman gitu? Kalau untuk pergi sendiri kita juga pernah, terus ada beberapa juga sering juga gitu, tapi kita masih di daerah sekitaran Medan sini. Kemudian pernah juga ke Binjai karena masih bisa ke Binjai. Iya. Terus kita tuh pengen nyobain naik kereta di sini kan, kereta dari Medan ke Binjai itu. Nah kita main ke Binjai, kemudian ada juga tapi seringnya di sini kita hangoutnya kayak ke mall atau enggak kayak nongkrong-nongkrong di nongkrong di kafe aja biasa Berarti gitu. nggak jauh tetap pergi ke lingkungan Kota Medan Iya. gitu. Dan terakhir itu ke Kota Binjai tadi kakak bilang mencoba kereta api dari Medan ke Kota Binjai gitu. Oke, ini kan mungkin banyak kegiatan yang memang kakak lakukan di sini. Dan untuk tempat wisata yang memang mau kakak kunjungi di sini apa sih? Tempat wisata yang paling banget mau aku kunjungi di sini yang pasti Danau Toba. Ya karena itu
Sebelum aku berangkat ke sini juga aku udah ngincer banget Danau Toba. Aku Oke, lihat oke, dari oke. story teman aku yang sebelumnya kayak dia ke Danau Toba, ih aku pengen banget gitu daftar PMM di sini buat pergi ke Ke Danau Toba. Iya. Berarti tujuan utama itu ke Danau Toba Iya. gitu. Oke, oke. Boleh nggak sih kakak kasih pesan-pesan ke teman-teman PMM 4 untuk kegiatan ini? Pesan-pesan untuk teman-teman PMM 4 di sini, kalian harus tetap semangat, apalagi di sini di tempat rantauan. Kalau misalkan rindu sama orang tua itu wajar karena emang kita juga semua betul, sama-sama betul. rindu gitu kan. Terus kalian semua harus tetap akur-akur, jangan ada berantem-berantem karena kita di sini juga keluarga, datang ke sini juga tujuannya untuk bareng-bareng gitu kan, untuk gabung gitu. Jadi teman-teman di sini semua harus tetap semangat sampai nanti akhir pulang. Dan kalau pulang jangan lupain aku ya. Oke, ada nggak sih teman yang memang dekat sama kakak? Boleh nggak sih sebutin? Boleh, ada satu. Siapa namanya? Namanya Sania. Sania, Iya. Oke, mungkin saya juga sudah aku podcastkan kemarin, nanti Iya. mungkin teman-teman bisa melihat juga nih kasannya itu yang mana gitu kan. Oke, mungkin terakhir nih kak, mungkin satu kata untuk PMM di USM Indonesia. Untuk PMM 4 di USM Indonesia ini satu kata ya? Iya, Amazing. amazing. Oke, Kak Sisita, terima kasih atas waktunya sudah sharing bareng kita, dan teman-teman juga yang sedang menonton lebih paham apa aja sih yang orang Kak Sisita lakukan pada saat modul Nusantara di PMM 4 USM Indonesia. Saya, Yasmin Manjila pamit, sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Sampai jumpa.